Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan berikan kalian info soal top 5 DPS Persona di Colosseum Arena di bulan November tahun 2025 guys ya. Nah, jadi sekarang banyak banget Persona yang bertipe DPS lagi berkeliaran di arena pastinya guys ya. Dan di sini gue bakal ngasih kalian yang paling top banget untuk kalian pakai di gameplay arena. Dan emang lagi meta banget lah sekarang untuk DPS-nya tersebut. Nah, jadi langsung saja guys ya, kita bakal bahas siapa aja sih top 5 persona terbaik kita untuk di bulan November ini. Jadi langsung saja, let's go coy. Di nomor 5 kita punya si Tiger Trip Prophy guys ya. Nah, dia ini merupakan salah satu persona yang masih belum tertelan zaman guys ya. Dan masih menjadi top persona terbaik dengan kemampuan paling lengkap sebagai seorang DPS. Karena dia masih cukup mumpuni banget dengan kemampuannya yang bisa menghasilkan true damage di skill ultimate-nya. Dan dia juga mampu memberikan efek support tambahan damage kepada allies kita, plus juga healing efek untuk dirinya sendiri. Jadi beliau ini masih bisa dibilang layak banget untuk diperhitungkan di meta kali ini. Karena dia ini memang masih top DPS terbaik pastinya guys ya. Dengan gameplaynya yang memang walaupun ya dia ini sudah mulai tertutup banget dengan damage dealer bertipe area, tapi dia masih bisa berdiri tegak walaupun zaman berusaha untuk menghilangkan eksistensinya beliau guys ya. Untuk yang berikutnya di nomor 4 kita punya si Inase Ward D4 ya. Nah, dia ini merupakan salah satu top meta arena untuk damage dealer di bulan November ini guys ya. Dan emang kemampuannya sangat-sangat bagus dan memang layak banget untuk diperhitungkan guys ya. Nah, persona ini punya kemampuan burst damage yang sangat masif banget. Dari skill spesial dan juga skill ultimate-nya benar-benar menghasilkan damage yang sangat-sangat optimal banget. Selain itu juga, si Inase Ward D4 merupakan persona yang sangat annoying banget dari skill ultimate-nya yang paling utama guys ya. Karena skill ultimate ini bisa ngasih tambahan critical damage kepada dirinya sendiri asalkan kita berhasil memberikan critical efek kepada musuh kita. Dan yang paling parahnya, jika seandainya dia punya efek strike atau power strike di dalam dirinya saat kalian menggunakan skill ultimate-nya itu, nah otomatis skillnya itu bakal reset cooldown langsung selama 2 putaran. Nah, inilah salah satu skill yang bener-bener annoying banget. Jadi ibaratnya si Inase Ward D4 bisa nge-spam ultinya dengan lebih cepat dibandingkan persona-persona DPS lainnya di arena Colosseum zaman sekarang guys ya. Nah, untuk yang berikutnya di nomor 3 kita punya salah satu persona kolaborasi terbaik kita, yaitu si Sweetie Fox ya. Nah, dia merupakan salah satu damage dealer terbaik untuk di Colosseum Arena di bulan November tahun 2025 ini. Karena dia ini merupakan salah satu damage dealer dengan attack speed tertinggi di antara semua damage dealer yang ada di zaman sekarang guys ya. Nah, ini alasannya itu ada di efek pasifnya, yang mana itu bisa meningkatkan attack plus bisa ningkatin attack speednya lagi. Jadi otomatis saat kalian menggunakan si Sweetie Fox ini dalam gameplay, pastinya dia akan mendapatkan giliran paling pertama dibandingkan damage dealer yang lainnya pasti. Nah, inilah yang bikin dia sangat spesial banget untuk di Colosseum Arena. Dan memang salah satu ya musuh paling merepotkan juga pastinya jika kalian sudah bertemu dengan dia guys ya. Karena ya di saat damage dealer kalian jalannya lelet banget,
dia itu udah bisa nge-cast ultimate-nya secara cepet. Nah, inilah yang jadi prioritas gameplaynya dia, dan memang yang paling bikin dia annoying adalah dia bergerak sangat cepat. Nah, dibandingkan dengan damage dealer yang lainnya, dia memang salah satu yang paling kencang ya guys ya untuk menghasilkan attack speed dibandingkan yang lainnya. Untuk yang berikutnya di nomor 2 kita punya si The Goddess of Envy, Invidia atau Inase Origin ya guys ya. Nah, dia ini merupakan persona terbaik untuk di Colosseum Arena di bulan November tahun 2025 kali ini. Karena dia ini punya skill yang bener-bener ngeburst damage banget ya dari skill ultimate dan juga skill spesialnya. Kemudian yang bener-bener bikin dia spesial karena dia bisa ngeboost damage-nya dengan baik. Dan yang paling enaknya dia bisa ngasih skill follow up yang bener-bener burst damage banget. Walaupun sifat untuk skill follow up-nya ini adalah bertipe random ya. Jadi dia bisa aja ngeluarin ultimate-nya, bisa aja ngeluarin skill spesialnya, atau dia bisa aja nge-follow up menggunakan basic attack sebanyak 2 kali. Nah, walaupun seperti itu gameplaynya, tapi yang jelas dia ini bisa bikin clutch gaming banget ya guys ya. Mungkin kalian di saat-saat genting banget, cuma tinggal sisa 2 karakter, tiba-tiba si Inase kalian bisa nge-follow up, dan itu bisa langsung bikin tim musuh rata. Bener-bener clutch gaming banget untuk persona ini guys ya. Itulah kenapa dia merupakan salah satu top meta arena untuk di Colosseum sekarang pastinya. Dan bener-bener damage dealer penghancur terbaik juga pastinya guys ya untuk di Colosseum di bulan ini pastinya. Untuk yang terakhir di nomor 1 kita punya si Dead Blossom Lin ya guys ya. Nah, dia ini merupakan damage dealer terbaik di Colosseum Arena di bulan November kali ini pastinya. Nah, kenapa dia bisa menjadi top meta Colosseum Arena sekarang untuk karakter bertipe damage dealer? Pertama, dia punya skill bertipe area yang sangat burst damage banget. Dan dia juga punya efek pasif yang bernama Awaken Sprint. Nah, Awaken Sprint ini bisa di stack 8 kali dan setiap satu stacknya itu bisa meningkatkan damage-nya dia guys ya. Kemudian di sini untuk ultimate-nya juga memberikan efek peningkatan damage sebesar 60% jika kalian menggunakan skill ultimate-nya, dan itu bertahan selama 1 putaran. Selain itu juga dia ini memiliki skill follow up yang sangat bagus banget, dan kemampuannya ini mirip banget kayak si Inase The Goddess of Envy guys ya. Cuma yang membedakan di sini kalau Goddess of Envy itu bisa nge-cast skillnya secara random. Jadi saat dia menggunakan skill follow up yang masuk itu antara skill ultimate, skill spesial atau basic attack-nya bakal random keluarnya guys ya. Tapi di sini untuk si Lin Dead Blossom dia itu nge-follow up-nya menggunakan basic attack. Tapi kalian jangan main-main dengan basic attack-nya dia guys ya. Ini basicnya ini bener-bener sakit banget coy kalau udah kepatok sekali aja. Kemudian untuk skillnya ini itu auto guaranteed hit, atau bisa gue bilang efeknya ini pasti masuk. Jadi jika seandainya musuh kalian tuh punya stack evade di dalam dirinya, tetap aja guys ya damage-nya bakal masuk. Kecuali kalau misalnya dia nyerang musuh itu ada efek kebal atau darah putih guys ya. Nah, di sana tuh baru bisa damage-nya ketahan pasti. Tapi jika seandainya musuh itu ada stack evade, nah itu bisa diabaikan sama Lin Dead Blossom ini. Inilah yang bikin dia jadi bener-bener sangat bagus banget di gameplay arena guys ya. Dan bisa dibilang sih dia merupakan persona yang menenggelamkan persona yang bisa menghasilkan stack evade untuk di zaman sekarang guys ya. Jadilah kenapa dia merupakan persona terbaik untuk di Colosseum Arena di bulan November ini guys ya. Nah, jadi ya segitu aja sih untuk info dari gue, dan itulah semua damage dealer terbaik untuk di Colosseum Arena di bulan November guys ya. Jadi jika seandainya misal kalian ada pertanyaan segala macam, pastinya silahkan aja coy di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Kalau kalian misalnya punya damage dealer terbaik kesukaan kalian, langsung aja di komen di bawah guys ya. Nah, jadi segitu aja info dari gue. See you the next video guys, goodbye. Dadah coy.